bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sebelum kita mulai kegiatan, kita sebagai umat beragama ada kiranya harus berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena telah meluangkan waktunya dan hadir pada pagi hari ini, tepatnya hari Senin ya Bapak Ibu ya, Senin tanggal 10 Juni 2024. Mungkin banyak aktivitas kita di luar, tetapi Bapak meluangkan waktunya ke sini. Saya mengucapkan terima kasih. Di sini kegiatannya yaitu aksi nyata saya yang berjudul Diseminasi Budaya Positif sebagai tugas saya untuk CGP Angkatan 10 Kabupaten Dairi, Bapak Ibu. Di sini tujuan kita ingin memahami apa sih sebenarnya diseminasi budaya positif tersebut, dan kita menginginkan impian ataupun sekolah yang terbaik yang akan bisa kita terapkan di kemudian hari, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan di sini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bukan untuk memfasilitator Bapak Ibu, bukan untuk menggurui khususnya Bapak Ibu, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi. Saya hanya ingin kita bersama-sama memahami hal-hal baru, dan mungkin sebenarnya ini sudah kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu. Tetapi paradigma baru, penamaan yang baru kita temui pada akhir-akhir ini. Jadi saya mau kita semua dapat memahaminya dan semoga dapat kita memperbaiki untuk terwujudnya visi sekolah yang lebih baik lagi ke depannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, siap untuk kegiatan kita berikutnya? Siap. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena saya agak sedikit grogi karena di hadapan ibu hebat semua ini. Oke, di sini kita akan memulai yang namanya diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu nih. Kalau ada siswa kita, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul nggak pernyataan ini Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Betul nggak Bapak Ibu? Ada kemungkinan tidak, ada kemungkinan iya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Keempat, bagaimana pernyataan Bapak Ibu? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kemudian bisa tidak. Tetapi dari sini kita akan melihat setelah kita pahami budaya positif ini gimana letak-letak yang seharusnya kita laksanakan nanti, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada refleksi setelah kita membahas budaya positif. Kita lanjut positif mindset. Pertama tadi budaya positif, kita pahami dulu apa sih budaya positif tersebut. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Kalau dibilang keyakinan universal, berarti keyakinan yang secara menyeluruh, keyakinan yang positif yang telah dibuat oleh sekolah untuk mengatur ataupun untuk mendisiplinkan siswa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari arti tersebut perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Inilah 6 poin yang akan kita pahami bersama Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan terakhir, segitiga guru. Kira-kira setelah Ibu baca nih, yang keenam ini yang mana kira-kira yang benar? Atau yang sudah dilakukan sedang hati gitu Bapak Ibu? Kira-kira yang mana ini?
Di sini positif kah, motivasi atau bagaimana? Jelas, ya jelas. Kemudian yang lain. Iya, motivasi ini, iya itu betul Bu, udah dilakukan kita semua. Tetapi mungkin ini apa namanya ada penamaran baru, paradigma baru yang Bapak Ibu kan seperti segitiga diskusi, ya kan? Oke, nanti kita akan bahas bersama. Oke, lanjut. Di sini saya meminta kerjasama tim ini ceritanya. Cobalah buka ini mengenai kepribadian kita masing-masing, tetapi bisa itu kita lihat dari bagaimana apa namanya karakter siswa kita sehari-hari. Oke, coba kita ini bermain dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang kali. Saya sudah tegang, jangan kalau bisa pesertanya kita jangan tegang kali ya Bapak Ibu ya. Iya, oke kita ikuti dulu instruksi yang di depan. Ini Bapak Ibu bisa saling apa namanya kerjasama ya, sama sebelah. Coba Bapak Ibu genggam tangannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda ini. Sesuatu yang sangat Anda yakini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya. Tugas B, rekan di sebelah Anda ini, Bapak Ibu, mencoba dengan segala cara membujuk, mengganggu, apa namanya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, pokoknya menggoda. Bagaimana kawan Anda supaya membuka itu? Terpengaruh enggak? Bisa enggak kawan Anda membukanya? Nah, gitu dia. Coba dulu, bisa dilakukan ya Bapak Ibu ya, paham ya? Dan di apa yang di depan? Oke, coba saya kasih waktu beberapa menit aja. Ganggu dulu coba kawannya. Ini yang satu kanan. Coba ganggu dulu kawannya. Bagaimana caranya? Oke, kalau ini kan ada caranya membujuk, bisa bisa nggak ini terjadi? Nah, kalau bagian oke, sudah dapat ya jawabannya masing-masing ya? Iya. Apa enggak? Ya, masalah terbuka atau tidaknya itulah kita sebut yang namanya kontrol diri, Bapak Ibu. Kontrol diri. Berarti kalau kita lihat bagaimana pengalaman siswa kita, itu seperti misalnya bagaimana siswa kita mengikuti instruksi dari kita. Apakah didengarkan atau tidak didengarkan? Kembali seperti ilustrasi ini. Saya bilang tadi, coba kawan di sebelahnya gangguin kawan di sebelahnya itu untuk membuka kepala tangannya. Sekarang ada dua jawabannya. Apakah dia terpengaruh atau dia tetap meyakini ini tidak boleh diketahui karena ini sebuah hal yang penting. Ya kan Bapak Ibu kan? Nah, jadi sekarang kembali lagi mengenai motivasi diri. Motivasi diri, apakah kita dapat motivasi dari luar atau dari dalam? Kalau dari dalam itu yang disebut dengan kontrol diri. Seberapa kuat kita untuk menjaga perjuangan ini, untuk menjaga keyakinan ini. Nah, dan itulah yang kita harapkan nanti Bapak Ibu untuk murid-murid kita. Motivasi intrinsik dalam dirinya, berapa besar pengaruh dari luar, itu harus dipikirkan dan kembali ke kontrol dirinya sendiri. Gitu kan Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini udah dapat ya gambarannya meditasinya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini dinyatakan oleh Dr. William, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Betul nggak menurut Bapak Ibu ilusi tersebut? Ilusi guru mengontrol murid. Di sini yang kita pahami sehari-hari inilah miskonsepsi yang berbeda dari Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru menganggap murid itu harus dikontrol nih. Ilusi guru mengontrol murid. Padahal kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, kalau misalnya patokannya ke guru, wajib guru mengontrol murid. Disuruh ngerjakan PR, tiba dia nggak ngerjakan PR, ya kan?
kemudian disuruh membersihkan, kalau nggak ada gurunya di situ, nggak dibersihkan. Berarti ilusi tersebut betul nggak? Ada betulnya, ada tidaknya ya Bapak Ibu. Ilusi guru motor. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif misalnya disiplin, memberi penghargaan misalnya hadiah, atau misalnya ketika dia menjawab sesuatu langsung kita puji. Nah, seperti itu dia penguatan positifnya. Efektif dan bermanfaat. Itu ilusi pergeseran paradigma yang akan kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa salah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira sehati nggak dengan yang kita rasakan Bapak Ibu? Ilusi bahwa dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Iya kan Bapak Ibu ya, sebenarnya semua orang berhak untuk memerintah, memaksa, atau kembali lagi tidak hanya orang dewasa, ya kan Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Untuk memperbaiki paradigma ini, kita akan belajar bersama memahami yang namanya tadi budaya positif. Oke, lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kalau sudah dibilang stimulus respon, harus diberi stimulus dulu baru direspon orang. Harus kita perintah dulu baru ada reaksi. Gitu ya Bapak Ibu ya, kalau dibilang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti ilustrasi yang sebelumnya, teori kontrol itu tadi kita sudah bilang itu kembali ke keyakinan kita masing-masing, ke motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri. Di sini sudah udah jelas kita bisa baca bersama Bapak Ibu, stimulus respon itu realitas kita semua, kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrol mengatakan realitas kita itu berbeda, kita sama yang lain itu sebenarnya berbeda. Kita menginginkan anak itu, cara kita juga berbeda, ya kan Bapak Ibu ya. Mungkin tujuannya sama, cara-caranya pasti berbeda. Kemudian kalau stimulus respon menyatakan semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan kalau teori kontrol Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa enggak? Orang harus pandangan sama-sama kita. Enggak ya kan Bapak Ibu ya. Kita istilahnya berusaha kita harus belajar bagaimana kita bisa menerima, mendengarkan pendapat dari orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Boleh kita memahami tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya kita dapat saling mengontrol, saling memberikan pendapat, saling mengawasi. Nah, begitu dia. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada saat ini kita mencoba untuk model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah karena semua ingin yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke disiplin positif. Jadi kita bisa ambil maknanya dari yang pembahasan yang sebelumnya tadi, bahwa disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Jadi setiap kita melakukan disiplin tersebut itu dari kesadaran diri, Bapak Ibu, dari kontrol dirinya, dari cara berpikirnya menentukan baik dan buruk. Jadi kita ini sebagai fasilitator, sebagai penasehat, sebagai pemotivasi. Nah, itu kembali lagi yang menegakkan disiplin positif ini adalah kita bersama siswa-siswa, guru-guru, seorang pendidik. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Kalau dibilang nilai-nilai kebajikan itu kita sepakati secara bersama. Di luar dari latar belakang yang namanya suku, bahasa, agama maupun yang lainnya. Itu kalau nilai-nilai kebajikan dan nilai yang positif yang kita pahami secara menyeluruh. Ini dia. Kalau di
saat ini yang kita research yang sedang kita terapkan ke siswa kita itu profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu ya. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai-nilai kebajikannya. Itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Dan ada lagi nilai kebajikan berdasarkan Ibu Primary, kemudian perwakilan hidup. Jadi kita bisa mengingat kembali apa sih nilai-nilai kebajikan tersebut, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia kita yakini itu ada 2, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Banyak nih sebenarnya motivasi-motivasi dari murid ataupun dari kita sendiri. Ini kita lihat dari 3 pernyataan saja, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kerumunan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang biasanya kita lakukan juga itu ada yang untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah jelas juga motivasi ekstrinsik yang mana, motivasi intrinsik yang mana. Coba kita refleksi nih dari selama kita sebagai seorang pendidik mengajar, ya Bapak Ibu ya. Kita dominan kemana nih kira-kira ini? Apakah yang bagian poin pertama, kedua, ketiga? Kira-kira di mana nih? Kalau saya nih Bu ya, masih proses belajar. Kalau saya itu masih di mana ya? Menghindari ini ya. Kalau saya menghindari hukuman, tidak nyamanan. Karena kan di mindset kita bersama, mudah ini bisa kita perbaiki ya Bapak Ibu ya. Kalau dari bilang disiplin itu aturan harus kita ikuti. Kalau enggak, kita dimarahi atasan. Harus cepet nih datang ke sekolah. Kalau terlambat nanti ditegur nih atasan. Masih mindset kita juga ini motivasi kita melakukan disiplin itu masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebelumnya saya masih ke situ dominannya Bapak Ibu. Tetapi setelah kita pahami bersama budaya positif itu, ayo. Selain saya sendiri, ayo saya mengajak Bapak Ibu kita coba yang seperti yang ketiga ini Bapak Ibu. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini yang mana? Enaklah nilai-nilai kebijakan sebelumnya. Ya kan Bapak Ibu? Semangat untuk pembenahan selanjutnya. Semangat. Ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu sama saja ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Banyak tuh yang saya dengar dari kawan-kawan juga. Itu kan hukuman, ya hukuman dari itu semua. Konsekuensi, restitusi. Itu kan berupa teguran itu kalau ada melakukan sebuah kesalahan murid-murid. Kita bukan, tapi di sini kita memahami perbedaan hukuman bagaimana. Konsekuensi itu bagaimana, restitusi itu bagaimana, mungkin di model pelaksanaannya. Nah, di situ kita bisa kita pahami Bapak Ibu. Di sini terlihat di hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi seperti saya dulu berbesar ya. Oke, nanti saya bagikan aja dulu ya. Namanya ada juga tabelnya. Sebentar, latihan di sini. Biar sama-sama kita belajar kelas. Bukan konsekuensi. Oke. Itu mengenai di sini bisa kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Izinnya Bapak Ibu terlalu kecil memang. Hukuman itu bagaimana, konsekuensi itu bagaimana, kemudian sistem restitusi bagaimana. Nanti di restitusi juga nanti kita akan bahas itu langkah-langkah pelaksanaannya itu ada 3. Nanti pembahasan berikutnya kita bahas Bapak Ibu. Di sini ada dilihat identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu itulah yang kita yang kita pahami itu berupa hukuman. Jadi kalau misalnya identitas sukses itu disiplin berupa konsekuensi dan restitusi. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Oke, kita
Lanjut ke berdasarkan bagian di atas. Berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Hukuman apa itu ya Bapak Ibu? Coba kita lihat bersama. Tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Kemudian kalau konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Nah, tadi sebelumnya ada yang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti sudah disepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah bisa kita terapkan yang namanya konsekuensi. Kemudian ada namanya restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti di sini kita mencoba menyadarkan siswa. Memang butuh proses, nggak langsung spontan kita bilang langsung dia berubah. Di sini dari tekankan tadi proses menciptakan kondisi bagi murid agar mereka bisa menyadari dirinya kemudian kembali sesuai dengan kebaikan yang kita yakini bersama. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak yang mau berikan pertanyaan di atas Ibu Dedi? Kira-kira ada nggak gambarannya? Apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ada nggak dapat begitu gambarannya Bapak Ibu? Oh iya, untuk restitusi. Contohnya tadi kan sudah saya bilang proses menciptakan kondisi bagi murid berbagai kesalahan. Jadi di sini tidak langsung misalnya ada kesalahan siswa kamu, itu langsung kita hati mereka, kamu tuh jahat, kamu ini, langsung kita marah-marah. Di sini kalau kita restitusi kita gunakan nanti ada langkah-langkahnya. Nah nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, lanjut. Konsekuensi atau hukuman. Ya. Sekarang saya coba kita berbagi pendapat ya Bapak Ibu. Kira-kira ini pernyataan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba. Pendapat masing-masing aja dulu. Gak ada di sini yang benar, gak ada di sini yang salah. Nanti kita membahas ini satu kami bersama. Apa itu? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali dengan teman-teman di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Keempat, murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, lanjut. Kayaknya ada orang-orang membahagiakan di bawah Ibu. Kemudian lanjut, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Hukuman. Dan terakhir, lari keliling lapangan karena selama 10 menit saat pelajaran. Konsekuensi ini yang betul berarti kita udah sama-sama memahami ya Bapak Ibu apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Iya betul Bapak Ibu. Kenapa yang pertama tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman karena sangat merugikan Bapak Ibu bagi si murid. Kenapa kita bilang merugikan? Satu, terganggu fokus dia belajar. Kapan lagi dia menulis 100 kalimat itu? Ya Bapak Ibu. Kemudian saya tidak akan nambah lagi. Ditulis sampai dia bosan, sampai dia misalnya jenuh. Padahal kita berusaha menyadarkan diri dia kalau dia besok tidak terlambat lagi. Jadi kita seharusnya alangkah lebih baiknya kita beri apa sih yang manfaat yang diperoleh kalau misalnya dia tidak terlambat. Kemudian apa sih kesepakatan yang bisa kita ambil dari si anak kalau misalnya nih besok terlambat lagi, kira-kira ini yang bisa kamu lakukan. Ya, jadi kalau yang pertama itu betul hukuman, kemudian yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat dari sekolah. Kalau bisa gimana? Ya kalau dia padahal belum lagi mulai proses belajar, udah capek disuruh lari-lari lapangan. Nah begitu dia. Kemudian tadi
Saya senang lari keliling lapangan dan bilang, apa sih perbedaan nomor 2 sama nomor rakit? Rakit tadi konsekuensi, betul. Nomor 2 hukuman, apa sih perbedaannya Bapak Ibu? Nah, di sini kita sepakat yang nomor 2 itu hukuman, nomor 3 namanya konsekuensi. Kenapa saya bilang benar Bapak Ibu? Karena nomor 2 itu baru mau pelajaran dimulai, sudah kita suruh keliling. Ya kan? Tetapi yang diterapkan ini dia saat PJOK. PJOK memang pelajarannya itu apa namanya? Untuk praktek. Ya betul Bapak Ibu, untuk praktek PJOK kita biasanya juga untuk apa namanya? Pemanasan, lari keliling lapangan. Nah, jadi kita sesuaikan juga dengan pembahasan ataupun materi kita Bapak Ibu. Ya kan? Kalau misalnya si anak tadi waktu pelajaran saya misalnya BK gitu kan, terlambat. Ya udah, saya di situ akan misalnya membuat apa keyakinan-keyakinan yang perlu dibuat ketika kamu terlambat. Nah, saya suruh dia menulis. Ketika dia terlambat, maka pelajaran saya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya sangat bahagia sekali karena betul-betul kita sepaham gitu pendapatnya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini dia. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik. Oke, kita lanjutkan saja. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Oke Bapak Ibu ya, kita jawab bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk menjaga keamanan, keselamatan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apalagi waktu masa COVID nih, kita disuruh memakai masker dan mencuci tangan. Itu untuk menjaga kesehatan kita, keselamatan kita. Lanjut, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Ini kita sudah memasuki topik yang namanya keyakinan kelas yang bersifat universal, bukan bersifat subjektif, hanya sendiri saja, hanya beberapa orang saja, tetapi bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, di sini ada langkah-langkah apa namanya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Boleh Bapak Ibu ngomong dan yang lain bisa sambilan juga. Oke Bapak Ibu ya, jadi saya nggak terlalu ini Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada beberapa langkah ketika kita mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Yaitu pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa mengusulkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi di sekolah kita ini sudah ada ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas kan sudah diterapkan pada semester lalu. Itu masing-masing kelas harus ataupun diawali semester pertama itu membuat keyakinan kelas. Itu dimana dipandu oleh wali kelas untuk menyampaikan apa sih sebenarnya keyakinan kelas tersebut, kemudian memandu muridnya untuk menyampaikan pendapat apa sih peraturan, apa sih keyakinan yang ingin diterapkannya di kelas tersebut. Kemudian ditinjau ulang oleh wali kelas, dikumpulkan bersama oleh wali kelas. Contoh siswanya 30 orang siswa, 30 pendapat, kemudian ditinjau ulang dan diulang oleh wali kelas. Kemudian disetujui secara bersama-sama. Bapak Ibu, lebih sedikit keyakinan kelas yang dibuat itu lebih diyakini peraturannya.
Tetapi sedikit tadi itu sudah menyeluruh, sudah mengikat seluruh peraturan yang diinginkan oleh satu kelas tersebut, Bapak Ibu. Kemudian dari hasil persetujuan bersama itu nanti akan dibuat sebenarnya mungkin itu yang kita laksanakan di sekolah kita itu seperti dibuat di apa namanya di lembar-lembar yang berwarna ya Bapak Ibu ya, di poster, kemudian nanti ditempelkan di tempat yang paling mudah dijangkau atau tempat yang paling mudah dibaca. Biasanya itu di sebelah papan tulis ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu dia mengenai jaringan kelas yang dapat kita lakukan di kelas kita masing-masing. Oke, kita masuk ke pembahasan yang namanya 5 posisi kontrol guru. Di sini 5 posisi kontrol guru itu ada yang namanya penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan ini semua saya rasakan, saya rasa sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ini semua dapat kita di 5 posisi kontrol ini. Itu dari kita dulu kita pertama kali mengajar, dari kita PKL ini sudah kita terapkan. Tapi kita tidak tahu itu nama-namanya itu kita posisinya di mana ya Bapak Ibu. Dan kita harapkan mudah-mudahan kita bisa nih selangkah yang namanya posisi manajer. Karena untuk menyeluruh ini semua, untuk kita menciptakan yang namanya sekolah dan siswa impian itu, itulah kita sebagai posisi manajer. Oke, kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Mengenai penghukum. Penghukum itu contohnya menghardik, menunjuk, kemudian berkaca pinggang, membentak. Jadi kalau kita baca ini gambaran kita hal-hal yang tidak semua di cerita ini. Kalau di dalam penghukum. Kemudian dampaknya anak menjadi pendiam. Waktu ibu sekolah dulu pernah nggak merasakan ini ketika dimarahin guru, khususnya nih saya dulu pelajaran apa ya, matematika ya, matematika ada di guru matematika. Oke, kita nih sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Waktu belajar matematika saya tahu saya lemah nih di belajar matematika, saya susah nih berhitung. Tiba-tiba saya disuruh pulang ke depan, sudah tidak tahu, sudah malu, dimarahin, dihukum lagi di depan. Udah dihukum saya jatuh ke, aduh kayaknya kesel, malu, kayaknya awas lah ini. Ada rasa dendam ya Bapak Ibu ya. Nah inilah tadi yang kita jadi gambarannya itu juga terus dari siapa namanya dari yang pelaksana maupun yang kita sebagai korbannya, sebagai misalnya peserta didiknya. Oke, tidak menyukai itu atau makan tertentu. Ya kalau Bapak Ibu ya, itu dari dicap malah dia akan jadi guru apa namanya? Biasanya jadi guru apa kalau gini apa ya? Jadi gila. Nah iya. Guru yang ada yang sedikit aja celah kita langsung diejek-ejek. Contohnya kayak saya lah, misalnya gurunya 3 orang menghubungin. Oh ini ibu apa namanya? Ibu kerja gitu, yang kecil-kecil lah. Ada langsung yang negatif jadi disebutin ya Bapak Ibu ya. Boleh sharing dia betul Ibu. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, coba kita lihat itu bagaimana suara lembut namun menyalahkan siswa. Menyelekit kata lagi Bapak Ibu ya. Dia namanya suaranya lembut, suaranya namanya baik, terasa lemah lembut lah, tetapi menyelekit, menyakiti hati siswanya, muridnya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ketika guru menyatakan kesalahan siswa tersebut, ada terjadi sesuatu pada murid tersebut, dia jadi merasa ini ketakutan sendiri. Kita nggak merasa kayak gini Bapak Ibu. Udah menghukum siswa nih, tapi kok kita jadi merasa ketakutan sendiri. Nah, enak nggak seperti itu posisinya? Enggak ya. Aduh jadi cerita lagi jadi. Oke. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan berat diri. Sudah siswanya apa namanya nggak percaya diri, udah peminder, tiba-tiba langsung diolok-olok lagi sama gurunya. Itu nggak kebayang ya kan Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya pembuat merasa bersalah kita singkirkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ke teman.
Guru bersikap ramah, cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid bergantung pada satu orang. Kalau bukan guru tersebut yang membimbing dia, yang menasihati dia nggak mau dengar. Itu tadi itu. Murid bergantung pada satu orang. Ya kan? Kemudian yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Dikit-dikit nanti sama itu aja lah Bu, sama ini aja lah Bu. Nah, berarti kita tidak berusaha memandirikan murid tersebut. Oke, lanjut. Pemantau. Di sini pemantau itu nada bicara dan ekspresi dapat. Kemudian identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai sebenarnya. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Jadi biasanya ini kalau pemantau ini dia itu selalu seperti menjanjikan diri sesuatu. Kalau kamu punten 10, ya. Kalau kamu punten 10 kamu dapat dapat hadiah. Kalau misalnya kalau kamu kalau kamu nanti bisa melakukan ini, kamu nanti kasih ini. Ada janji biasanya kalau pemantau dia hanya mengawasi aja, dia mengawasi siswa-siswa yang bermasalah saja. Padahal kita mencoba untuk secara menyeluruh ya Bapak Ibu ya, membimbing siswa. Kita lihat ke posisi kontrol yang manajer, di mana suara netral, tercipta identitas positif dan berhasil, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah. Apa dampaknya? Murid berasa dia itu murid mandiri, dia itu merasa diperhatikan, dia merasa ada yang membimbingnya, ada yang mengarahkan dia ke arah yang baik dan lurus. Kemudian dampaknya apa? Percaya diri memecahkan masalah sendiri. Itulah kalau kita berusaha menjadi posisi kontrol yang manajer. Kita berupaya untuk murid itu sadar akan kesalahan mereka. Dia memahami kontrol dirinya itu adalah sebuah tindakan yang salah dan harus diperbaiki. Ayo Bu, bantu saya bersama-sama untuk memperbaiki. Biasanya kalau dikontrol manajer itulah yang akan kita seperti itu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini sudah kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kalau dibilang kebutuhan dasar itu, jadi saya ingat belajar IPS dulu itu ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, primer, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita buat dalam sebuah keyakinan diri kita bahwa dalam kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama yang namanya bertahan hidup. Bahwa kita hidup di dunia ini untuk bertahan hidup itu ada yang kita butuhkan, ada yang kita yakini bertahan hidup fisiologinya bagaimana. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang membutuhkan yang namanya kasih sayang, ingin diterima nih di kelompok masing-masing. Khususnya kalau misalnya berbeda suku, bahasa, latar belakang, itu kalau misalnya ke sekolah itu dia ingin pasti kita semua diterima. Kita Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan dan kesenangan. Oke, yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup kita berupaya untuk yang tadi memenuhi kebutuhan pokok kita. Kemudian sekunder primer, kalau kebutuhan pokok seperti apa Bapak Ibu? Kebutuhan pokoknya seperti minum, Bapak Ibu ya, seperti yang lain sebagainya untuk mempertahankan sandang pangan. Dan kalau sekunder primer, kalau kita memiliki kelebihan ataupun rezeki yang berlebih, baru kita bisa memenuhi yang namanya sekunder dan primer ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Baik kita sendiri sebagai pendidik, pasti kita ingin ditunggu-tunggu oleh siswa kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kedatangan kita itu dinanti-nanti sama siswa kita.
Di rumah begitu juga kita ketika pulang, anak-anak kita bunda pulang, mama pulang, bapak pulang, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah yang kita harapkan kebutuhan kita terpenuhi, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, lanjut ketiga penguasaan. Penguasaan ya Bapak Ibu, penguasaan itu kita dapat melakukan sesuatu dan kita dapat tampil dalam kelompok tersebut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya siswa nih, dibilang penguasaan, siswa misalnya ketika belajar, dia dapat menguasai materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, dia ketika dia bisa mengetahui materi yang diajarkan Bapak Ibu dulu, dia merasa senang, dia merasa dapat menguasai materi tersebut. Dan untuk upaya ini, itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya, ketika siswa bisa menguasai materi yang kita ajarkan. Dan itu tugas kita, bagaimana sih supaya siswa tersebut dapat menguasainya? Nah itu dia Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Kita semua akan meyakini yang namanya sebuah kebebasan. Baik itu di rumah, di luar belajar, di luar masyarakat, itu juga yang dirasakan oleh para guru kita. Itu dia ingin bebas. Tetapi bebasnya ini kita usahakan ke arah positif, bukan ke arah negatif. Jadi kalau kita sesuai bermasalah itu, nah itulah kontrol kebebasannya ini yang belum apa, gitu. Yang belum paham, yang belum betul. Jadi inilah tugas kita sebagai seorang pendidik. Ayo sama-sama kita membuat kebebasan tersebut ke arah yang positif ya Bapak Ibu ya. Kesenangan. Saya senang nih kalau misalnya udah libur sekolah jalan-jalan, ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu saya dulu di masa-masa muda dulu, saya sebagai seorang siswa, saya senang nih ketika saya tampil kawan-kawan saya di belakang saya, sampai itu memberi dukungan, ataupun ada yang salah-salah yang diberikan, itu adalah sebuah bentuk kesenangan dalam diri kita masing-masing. Ya kan? Ketika kita melakukan sesuatu yang berarti, ketika kita melakukan suatu kebajikan yang positif, itulah yang namanya kesenangan. Tetapi dari kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, itulah kita belum bisa mengontrol. Murid-murid itu belum paham, belum bisa meyakini keyakinan positif tersebut, sehingga kebutuhan ini disalahgunakan, disalah pelaksanaannya. Seperti tadi kebebasan, dia bebas, tidak ada misalnya disuruh mengerjakan PR, dan dia ketika dia malas, dia tidak mau mengerjakan PR. Padahal itu sudah suatu kesalahan. Ya Bapak Ibu, kalau dari kebebasan, dia bebas melakukan sesuatu, tapi dia akan melakukan yang namanya disiplin tersebut. Kalau disuruh mengerjakan PR, dia tidak PR. Tapi kalau sudah selesai mengerjakan PR, dia terserah mau ngapain, mau bermain game, mau bermain keluar atau bagaimana. Yang paling penting kerjakan dulu nih tugas pokoknya apa, yaitu mengikuti pelajaran, mengikuti arahan ataupun keyakinan yang telah disepakati bersama. Baru kita bisa memenuhi kebutuhan kita masing-masing, baik dari segi kebangsaan, kebebasan maupun kesenangan. Ya Bapak Ibu, lanjut. Ini coba Bapak Ibu kita lihat bersama dulu yuk. Ini ada juga permainan. Itu pernyataan seperti yang di depan. Kira-kira ini termasuk yang mana Bapak Ibu? Termasuk dari kebutuhan manusia yang mana? Satu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Sebenarnya kita yang mana? Kalau kita sebagai seorang murid, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Terus mana? Enggak, tadi kembali lagi mengingatkan ya, ini tadi bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini tadi ada nih murid, aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Termasuk kebetulan kesenangan. Kedua, ibu kerja takut karena ibu sayang aku. Ini kebebasan, kasih sayang dan kesenangan. Kemudian ketiga, aku hebat kan, bisa ibu kejar aku. Dia penguasaan, dia bisa menjadi orang baik. Kemudian keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi kebebasan dia.
Tapi kembali lagi, betul yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ini keyakinan yang dimiliki oleh murid tersebut itu kita arahkan ke hal-hal positif. Baik pikirnya bagaimana, negatif positif, yang positif dan tinggi. Inilah dia dunia virtualitas. Lanjut ya Bapak Ibu, ke segitiga restitusi ini yang kita ingin lebih mendalam lagi sebenarnya ya Bapak Ibu ya, mengenai segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada di sini. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Itu langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama menanyakan keyakinan. Kemudian yang pertama itu validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, di situ kita mencoba kepada murid tersebut sadarkah mereka apa yang sedang dilakukan? Nah, gitu ya. Sadarkah mereka kelakuan mereka tersebut salah atau benar? Itu kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Kira-kira ini contoh pernyataan yang bisa kita ungkapkan ketika melakukan langkah-langkah restitusi menyelesaikan masalah murid tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Kira-kira ketika kamu melakukan hal tersebut, tindakan tersebut, apakah itu tidak dibagikan dan disepakati dari ibu? Apakah itu keyakinan yang kamu yakini selama ini? Ketika kita menanyakan kejadian yang sedang dilakukan dia, kejadian yang salah dilakukan dia. Kemudian ada, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita mencoba bertanya gitu, pendekatan kepada guru-guru kita, ya Bapak Ibu ya. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang kira-kira yang kamu lakukan itu menyalahi keyakinan juga. Kira-kira keyakinan di kelasmu ada enggak? Kalau ada di keyakinan di kelas, yang kamu lakukan, yang kamu lakukan itu ada poinnya mana? Boleh Bapak Ibu sharing, kita ada bicara dengan kembali lagi dimana kalau kita sebagai posisi manajer Bapak Ibu, kita berupaya anak tersebut namanya dalam keadaan sadar, dalam keadaan santai, tidak merasa ketakutan ataupun tidak dingin. Kalau anak sudah keringat dingin, mau kita berbicara sepanjang apapun, sebanyak apapun, pertanyaannya hanya dia di Bapak Ibu ya. Kan kenapa dia? Jadi kita coba dulu menstabilkan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan terakhir yang namanya menstabilkan ya. Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya saya ada kesalahan yang membawa kepada anak bahwa kita semua itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita coba dulu menyadarkan si anak bahwa kita pernah belum melakukan hal yang benar dan hal yang salah. Jadi dia tidak terpojokkan, dia tidak ketakutan. Aduh, aku melakukan kesalahan ini, aku pasti hukum, aku pasti dimarahin hukum. Jadi kita coba untuk menstabilkan identitas dia. Dia mencoba mencari, kemudian kita coba, kamu bukan satu-satunya yang pernah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang sedia? Boleh. Jangan juga kebutuhan itu kamu tentu punya keyakinan kelas masing-masing. Kira-kira di kelas kamu apa aja keyakinan yang kamu pahami? Mungkin contoh pernyataannya seperti ini. Dan bisa kita kondisikan pernyataan-pernyataan yang lain itu sesuai yang kita hadapi dulunya. Tapi inilah kita dicoba, kita ini di bawah ini perbaikan langkah-langkah. Jadi kita restitusi bicara menghadapi murid yang bermasalah.
ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua contoh pernyataannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu dia. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari keyakinan yang kamu tetapkan di kelas ini, dari keyakinan disiplin di sekolah, apakah kamu melanggar keyakinan tersebut? Biasanya kalau murid dia sadar, kalau dia sudah menstabilkan identitasnya, dia bakalan udah mulai misal, dia udah akan menjawab iya, dia melanggar keyakinan kelasnya. Nah, di situ kita coba membawa dia. Kalau kamu sudah meyakini keyakinan yang kamu langgar, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, kita bawa. Di sini kita menuntut untuk merefleksi anak tersebut agar dia menyadari kesalahannya dan dia mencoba untuk memperbaiki diri sendiri. Kita menuntut, kita memotivasi anak. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, ketika anak sudah bisa kita ajak mengikuti langkah institusi ini, biasanya itu kontrol dirinya itu dapat berjalan dengan baik dan perubahannya itu bisa jangka panjang. Ini tidak mudah memang penerapan segitiga situasi ini, tetapi kita ayo belajar bersama-sama, kita meyakini bersama-sama dengan langkah-langkah segitiga situasi ini kita dapat menghadapi murid berdasarkan masalah murid dan murid dapat berubah menjadi lebih baik dalam jangka waktu yang masih banyak ya. Ini nih ada contoh yang sudah kami lakukan. Saya sebagai peserta JDP sudah melakukan langkah-langkah segitiga institusi, boleh dilihat Bapak Ibu. Dan ini versi saya, mudah-mudahan bisa kita terpaham. Ini adalah contoh kasus siswa yang saya tangani menggunakan segitiga institusi. Sonetra sering tidak mengerjakan PR sehingga ibu marah kepadanya. Contoh kasusnya ya Bapak Ibu ya. Oh nggak kebenaran ya. Nah ini saya coba Bapak Ibu. Di sini siswa tersebut dia tidak mengerjakan PR sehingga guru mapel IPA-nya itu Ibu Rina itu marah kepadanya. Marah sehingga dia merasa malu, merasa sedih, ketakutan. Kemudian Ibu Rina share kepada saya sebagai Ibu Rina, bagaimana nih mengatasi soalnya yang tidak mengerjakan PR. Di sini saya coba langkah-langkah segitiga ini saya melihat. Kemudian saya tanya, apakah kamu punya masalah anakku? Pelajaran IPA gitu kan, memang ada bu. Apa yang belajar masalah? Bisa nggak ibu mengetahuinya? Satu, coba ceritakan dulu. Apa masalahnya? Kalau tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR. Kira-kira tidak mengerjakan PR. Sebelumnya memang setiap kita manusia, setiap apa yang kita lakukan pasti ada melakukan kesalahan. Ya, tadi kenapa saya pancing dengan perkataan seperti itu? Karena saya melakukan lagi. Dia hanya diam, dia tidak berbicara. Boleh kita pancing dulu, anak tersebut itu tenang, santai. Ibu juga pernah jadi soneta melakukan kesalahan, seringnya dilakukan kesalahan, tetapi kita harus sadari harus memperbaiki kesalahan tersebut. Betul nggak ternyata?
Betul. Jadi kira-kira nih, ada nggak keyakinan kelas di kelas Anda? Apa kira-kira poinnya yang kamu laksanakan ini? Melanggar yang poin kemana kamu? Tidak rajin mengerjakan PR. Sedangkan yang kamu lakukan tidak mengerjakan PR. Kira-kira menurutmu salah tidak? Salah. Jadi kalau salah, apa kira-kira yang kamu inginkan ke depannya? Nah, seperti itu kira-kira. Mau memperbaiki dulu, mau rajin lagi mengerjakan PR. Kenapa kamu mau rajin lagi mengerjakan PR? Supaya saya tidak dimarahi apa itu mereka lagi, supaya saya bisa lebih rajin lagi. Kira-kira nih, kamu kenapa kira-kira kamu tidak mengerjakan PR? Pasti kita setiap kita melakukan kesalahan itu ada nih alasannya. Saya bermain game bu, makanya saya jadi malas mengerjakan PR. Oke, bermain game sekarang kira-kira memperbaikinya tahu nggak? Nah, kita arahkan anak-anak kita itu sebenarnya. Memang sih susah untuk mengalahkan tersebut, tapi pelan-pelan. Makanya tadi itu kalau dari bilang restitusi itu proses meyakini siswa, proses untuk keyakinan siswa tersebut, untuk proses agar siswa tersebut menyadari kesalahannya. Yang ya salah silakan Bu. Ya, sudah permisi sama gurunya di kelas. Sudah Bu. Ya. Oke Rehan, Ibu dengar dari guru tiket kemarin kamu bolos sekolah ya nak ya? Ya Bu. Menurut kamu sudah bolos sekolah udah berapa kali? Baru sekali ini Bu. Oh baru sekali ini, betul baru sekali ini. Betul Bu. Ya, betul. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan ya Rehan ya. Ibu juga mengakui kalau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini ibu melihat kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan kamu mencoba untuk mengatasinya. Betul tidak? Betul. Oke. Gimana kalau kita cari solusinya bersama? Apakah kamu mau? Mau. Iya. Ketika bolos sekolah itu melanggar peraturan nggak kalau menurut kamu? Iya Bu. Iya. Rehan bolos sekolah kalau ibu tahu kenapa alasannya? Karena saya terlambat tahu Bu. Kemarin saya datang ke kantor tapi bel sudah berbunyi, jadi saya pergi berkeliaran. Oh, pergi berkeliaran ya. Kalau bolos sekolah itu merupakan keyakinan kelas, ada nggak peraturan di kelas kamu? Ada Bu. Ada. Kira-kira kalau kamu bolos sekolah itu melanggar peraturan kelas yang mana? Melanggar peraturan disiplin yang tidak bertanggung jawab. Iya betul apa yang kamu sampaikan. Jadi kalau kamu sudah mengakui itu, untuk kedepannya kamu bagaimana cara mengatasinya? Saya akan disiplin mengatur waktu saya dan akan selalu datang ke sekolah waktu Bu. Berarti kamu akan mendisiplinkan keberangkatan kamu dari rumah ke sekolah. Berarti cara kamu bagaimana di rumah untuk mengatur waktunya? Mengatur waktu tidur Bu. Mengatur waktu tidur. Berarti kamu membuat jadwal tidur kamu ya? Ya Bu. Oke. Berarti kalau kamu ada terjadi hal yang sama, Bisa lebih rajin lagi. Kira-kira nih, kamu kenapa kira-kira kamu tidak mengerjakan PR? Pasti kita setiap kita melakukan kesalahan itu ada nih alasannya. Saya bermain game bu, makanya saya jadi malas mengerjakan PR. Oke, bermain game sekarang kira-kira memperbaikinya tahu nggak? Nah, kita arahkan anak-anak kita itu sebenarnya. Memang sih susah untuk mengalahkan tersebut, tapi pelan-pelan. Makanya tadi itu kalau dari bilang restitusi itu proses meyakini siswa, proses untuk keyakinan siswa tersebut, untuk proses agar siswa tersebut menyadari kesalahan yang masih. Oke, kita lanjut ke materi sebelumnya. Dari contohnya ya Ibu. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Semoga Bapak Ibu dapat kita sama-sama terapkan di sekolah kita dan keinginan kita, impian kita membuat sekolah impian dan siswa yang impian itu dapat terwujud ya Bapak Ibu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan saya. Kurang lebih saya minta maaf. Mungkin tadi dari penonton saya dan kata-kata saya ada yang kurang, banyak yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kepada guru saya mohon ampun, dan satu
tujuan kita bersama, khususnya saya sendiri juga, untuk perubahan murid yang lebih baik dari kedepannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Aneni Wolesianturi, guru mata pelajaran IPA. Saya ingin memberikan testimoni kepada rekan saya, Selvi, yang sudah memberikan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Saya belajar banyak dari pemaparan yang beliau sampaikan. Saya berharap kami boleh menerapkannya di dalam pekerjaan kami untuk membina anak bangsa, sehingga anak-anak bangsa ini semakin memiliki disiplin positif. Dan semangat buat Ibu Selvi yang luar biasa dalam pemaparannya, sukses selalu.